Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat puding cake island atau bisa juga kalian sebut dengan puding island atau cake island atau bisa juga disebut puding cake pulau. Nah, ini videonya agak panjang karena memang prosesnya lama ya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap, jadi nanti bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Untuk pertama aku akan membuat atau akan menyiapkan bahan untuk cake-nya. Jadi di sini aku menggunakan coklat bubuk, susu bubuk, gula pasir, lalu ovalet. Ini boleh kalian ganti dengan SP ataupun TBM, fungsinya sama ya. Kemudian ada telur, lalu margarin cair yang sudah suhu ruangan, dan juga tepung terigu, pilih yang pro sedang. Selanjutnya mixer, terlebih dahulu ada telur, kemudian ovalet dan juga gula pasir hingga putih kental dan berjejak. Di sini kurang lebih aku tadi 7 menitan ya waktunya. Jadi sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Untuk memasukkan gula pasirnya bertahap, jangan langsung sekaligus. Kalau sudah, masukkan ada tepung terigu, coklat bubuk, serta susu bubuk. Lalu untuk memasukkannya juga bertahap, sedikit demi sedikit, jangan langsung sekaligus ya. Dan mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Nah, kemudian kalau sudah aduk balik dengan menggunakan spatula, masukkan juga untuk margarin cairnya. Untuk memasukkan margarin cairnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya, kemudian aduk balik hingga tercampur rata. Perlu diingat untuk margarin cairnya sudah harus suhu ruangan. Lalu untuk ovennya panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk. Kemudian aku siapkan loyang berdiameter 18 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian masukkan semua adonan cake-nya. Lalu setelah itu hentak-hentakkan agar udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya oven. Di sini aku menggunakan oven listrik ya. Oven selama waktunya 30 menit dengan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Kalau sudah matang, kemudian diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, setelah dingin, aku akan keluarkan dari loyang. Terlebih dahulu akan aku sisir ya untuk di bagian tepinya karena tidak aku oles dengan margarin. Nah, kalau sudah aku akan lelehkan untuk coklat blok atau coklat batangan dengan cara aku tim seperti ini hingga meleleh ya. Kemudian untuk cake-nya akan aku potong. Mohon maaf di sini videonya aku cepatkan karena kalau enggak nanti kelamaan ya untuk videonya. Jadi takutnya nanti kalian bosen. Nah, ini untuk bolunya akan aku potong seperti itu, jadi dibuat lubang di bagian tengah. Kemudian aku oles dengan coklat tim yang kita tim tadi. Dan untuk sisa potongannya jangan dibuang karena nanti untuk menghias di bagian atas daripada cake islandnya yang kita buat.
Nah, untuk memoles coklatnya merata ya, semuanya ke seluruh permukaan. Kemudian di sini aku akan berikan kacang almond, sebenarnya ini opsional saja supaya nanti saat menggigit itu ada crunchy sedikit di tengah ya. Tapi boleh dikasih, boleh tidak. Jadi opsional saja untuk kacang almondnya. Nah, ini untuk sisanya akan aku sisihkan terlebih dahulu dan akan aku bentuk menyerupai batu-batu karang. Nah, kemudian aku akan siapkan untuk pudingnya. Jadi ini aku menggunakan air, gula pasir, serta bubuk agar-agar dan juga bubuk Nutrijel. Untuk takarannya sudah aku tulis ya di depan video depan tadi, atau kalau kalian kurang jelas nanti silahkan cek bahan serta takarannya di kolom deskripsi. Lalu masak hingga mendidih. Oke, setelah mendidih kemudian matikan apinya dan tambahkan di sini 1 tetes pewarna biru muda. Lalu aduk dan ambil 2 sendok sayur puding biru dan tambahkan 2 sendok makan santan kental, kemudian tuang ke dalam dasar daripada cake yang kita potong tadi. Lalu biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, kemudian tuang untuk puding biru hingga memenuhi semua permukaan daripada cake. Jadi nanti untuk cake-nya tidak, bagian atasnya tidak semuanya tertutup puding ya, jadi agak menyembul sedikit. Itu tidak apa-apa karena nanti itu untuk hiasan batu karangnya. Nah, lalu kemudian tunggu hingga dingin. Kalian bisa simpan di kulkas ya, kurang lebih 1-2 jam. Nah, di sini untuk potongan cake-nya tadi aku juga lumuri atau baluri dengan coklat yang kita tim tadi ke semua permukaannya. Lalu dinginkan supaya untuk coklatnya ini bisa mengeras. Nah, untuk pudingnya sudah mengeras ya, lalu akan aku keluarkan dari loyang. Seperti ini ya untuk pudingnya. Lalu untuk permukaannya akan aku oles dengan coklat leleh dan akan aku hias dengan potongan cake yang kita oles dengan coklat tadi. Nah, ini fungsinya untuk merekatkan ya coklat yang kita tim tadi. Kemudian rekatkan untuk cake yang sudah kita dinginkan dan dioles dengan coklat leleh tadi, dan sapukan semua di permukaannya untuk mengunci supaya tidak lari-lari ya dengan coklat leleh. Nah, ini untuk menghiasnya sesuaikan aja dengan selera kalian. Jadi sekali lagi fungsi daripada coklat tim ini sebagai perekat antara permukaan puding dengan permukaan cake. Nah, seperti ini. Lakukan dengan rapi ya dan sesuai dengan selera dan kreativitas kalian. Jadi ini aku ibaratkan sebagai tebingnya. Nah, selanjutnya ambil kembali untuk puding santan. Kalau sudah dingin kalian bisa panaskan ya. Kemudian oles di bagian pinggiran antara tebing dan juga puding biru. Jadi ini aku ibaratkan sebagai ombak di pinggiran pantai gitu ya. Jadi kalian bisa juga sih menggunakan pewarna putih yang langsung dioles saja, tapi karena aku nggak ada, jadi aku menggunakan puding santan saja. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di bagian biru-birunya akan aku oles juga dengan puding santan putih. Biar menyerupai ombak gitu ya. Nah, untuk mengolesnya ini aku menggunakan kuas. Lalu juga aku akan siapkan untuk pasirnya. Jadi di sini pasirnya aku menggunakan
Mari Regal atau Mari Susu yang aku blender. Nah, kemudian juga untuk aku memberikan kesan pohon pepohonan ini aku berikan whipped cream yang aku kasih pewarna hijau, harusnya pewarna hijau tua ya karena aku nggak ada, jadi warnanya agak kemudahan. Jika kalian punya pewarna hijau tua, kalian gunakan pewarna hijau tua ya. Semprotkan aja di atas tebing, ala-ala tebing. Kemudian untuk Mari Susu atau Mari Regal yang kita blender tadi akan aku jadikan sebagai pasir terlebih dahulu. Akan aku oles dengan coklat yang kita tim tadi. Kemudian taburkan untuk Mari Susu ini yang sudah di blender halus sebagai pengganti pasir di pinggir pantai. Jika kalian ingin menjual puding Cake Island ini, kalian bisa hargai antara 200 sampai 250 ribu juga berani ya. Karena sepadan dengan waktu yang kita luangkan untuk membuatnya, karena butuh waktu yang lama untuk membuat puding Cake Island ini. Jadi sepadan dengan tenaga yang kita keluarkan. Nah, di saat kalian menaburkan pasir ini atau Mari Susu ini, kalian harus oles terlebih dahulu dengan menggunakan coklat yang ditim supaya bisa menempel ya untuk Mari Susu yang kita fungsikan atau kita jadikan sebagai pasir di sini. Kemudian juga aku taburkan di tebing-tebingnya supaya terlihat lebih natural saja hasilnya. Dan ini seperti ini ya hasilnya. Kalau kalian lebih pintar lagi berkreasi, monggo silahkan. Nah, tinggal kasih tulisan aja happy birthday. Coba sekarang kalian dengarkan ya, ini aku kasih sound suara ombak di pantai. Jadi kalian gunakan handset pasti akan kedengeran. Nah, demikian tadi ya untuk proses pembuatan puding Cake Island ala aku. Nah, tipsnya di sini saat kalian habis mengoles cake dengan coklat leleh, biarkan terlebih dahulu coklat yang ada di cake tersebut mengeras. Kalian bisa simpan di kulkas beberapa saat. Baru setelah coklatnya mengeras, kalian tuang untuk pudingnya. Kenapa demikian? Supaya nanti untuk coklatnya itu tidak naik ke atas. Nah, ini akan aku potong ya. Dan seperti ini untuk hasil potongannya. Jadi perlapisannya antara puding dengan cake itu menyatu dengan sempurna, tidak ada yang lepas. Nah, kalian juga harus perhatikan tipsnya saat menuang pudingnya harus dalam keadaan panas dan puding di bawahnya harus setengah kaku, saat disentuh dengan jari sudah tidak nempel di tangan. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mudah-mudahan pudingku ini bisa memberikan atau memotivasi, menginspirasi kalian semua. Terima kasih.